Selamat hari Rabu semuanya yang sedang berguru di Padepokan Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar menyambangi aliansi Dosian. Xiao Yan berhadapan dengan para jenius yang pada saat ini dikeluarkan oleh aliansi Dosian. Kedatangan Xiao Yan kali ini selain untuk balas dendam sesungguhnya ini juga merupakan niat awal Xiao Yan. Aliansi Dosian sangat penting karena di masa depan mereka benar-benar akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Alasan mengapa aliansi Dosian ini disebut dengan aliansi adalah karena banyaknya talenta dari dunia yang telah berkumpul di tempat ini. Talenta ini juga terhubung dengan kekuatan kuat keluarga di belakang mereka masing-masing. Dengan begitu maka ketika Sensi berperang dengan dunia asing seperti Taixu, Xiao Yan akan bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk bergabung di dalam pertempuran. Jika Xiao Yan bisa menguasai seluruh dunia Sensi maka akan ada harapan bagi kemenangan di dalam pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba meledak dengan suara yang mengandung aura yang kuat. Setidaknya di dalam hal momentum suara ini benar-benar membuat semua orang di aliansi Dosian seketika tersendat. Suara ini mengandung kekuatan keabadian ketika berteriak bahwa ini adalah aliansi Dosian dan siapakah yang membuat keributan di sini. Begitu suara ini terdengar sosok Jin Taiwei dan Jin Wuye seketika melintas. Ayah dan anak ini tampak serupa, mereka berdua berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tampak terlihat mengesankan. Bagaimanapun mereka adalah dua keabadian kaisar dan mereka merupakan yang terkuat di tempat ini. Kekuatan keabadian kaisar memang mengesankan terlebih lagi tampaknya dengan adanya mansion surgawi di belakang mereka. Mereka pada saat ini tidak takut dengan alam dewa kuno. Di sisi lain sosok Xiao Yan pada akhirnya segera tersapu dan Xiao Yan pada saat ini segera melayang di udara. Xiao Yan memegang pedang berat misterius dan terlihat tampak acuh tak acuh. Melihat penampilan Xiao Yan ini aura ayah dan anak dari aliansi Dosian ini benar-benar terlihat stagnan. Sementara itu suara Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba bergemari kehampaan yang sunyi. Xiao Yan berkata bahwa dirinya adalah Yang Mulia Pavilion Dewa tingkat surga ke-9 dari aliansi Dosian bernama Xiao Feng. Mata Jiye di kejauhan pada saat ini seketika tertuju kepada Xiao Yan. Tentu saja Jiye masih ingat bahwa Xiao Yan pernah berada di aliansi Dosian. Orang yang menyebabkan gelombang besar ini juga adalah pemilik dari kelompok bunga atau Bianhua. Kemunculannya kembali ini benar-benar di luar dugaan Jiye karena Jiye mengira bahwa Xiao Yan telah lama mati. Selain itu nama Xiao Feng juga telah menjadi topik yang sering dibicarakan banyak orang di surga ke-9. Meskipun Xiao Yan tidak bertahan lama di aliansi Dosian tetapi Xiao Yan telah meninggalkan banyak legenda. Semua orang juga mengira Xiao Feng telah mati hingga bahkan Jiye pada akhirnya mempercayai informasi tersebut. Sementara itu di sisi lain Jin Taiwei segera berkata karena Xiao Feng adalah Yang Mulia Surga ke-9, apakah yang pada saat ini sesungguhnya ingin dilakukan oleh Xiao Feng? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa balas dendam Xiao Feng telah terbalas tetapi balas dendam Xiao Yan sendiri belum terbalas. Selain itu Yang Mulia juga tentu ingat apa yang dirinya lakukan di kontes 10.000 alam. Pemimpin aliansi Jin Taiwei juga tentu tidak akan lupa bahwa mereka pernah bertempur di tempat hukuman para dewa. Meskipun pertarungan dengan Jin Taiwei pada saat sebelumnya hanya sejenak, namun hal tersebut benar-benar telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Jin Taiwei. Xiao Yan telah mendapatkan bantuan dari leluhur dunia yang luas dan Xiao Yan berhasil menekan Jin Taiwei. Jika tidak adanya bantuan ini maka tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa bersaing dengan Jin Taiwei. Tetapi hari ini berbeda dari masa lalu dan sosok Jin Taiwei tidak akan lagi memiliki kesombongan yang sama ketika berhadapan dengan Xiao Yan.
Sementara itu di sisi lain Jin Taiwei pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Sosoknya juga tampaknya tidak mengenali bahtera rumah hantu meskipun ukurannya dapat dilihat dengan jelas. Jin Taiwei segera berkata kepada Xiao Yan bahwa jika dirinya memprovokasi aliansi Dosian, apakah dirinya tahu apa yang akan dirinya hadapi? Xiao Yan seketika mendengus dingin dan berkata kepada Jin Taiwei bahwa sepertinya pemimpin aliansi lupa bahwa aliansi Dosian ini bukan milik keluarga Jin. Dengan begitu maka kemunculan Xiao Yan pada saat ini adalah untuk membersihkan semuanya di aliansi Dosian. Wajah Jin Taiwei dan Jin Wuye seketika benar-benar berubah menjadi suram. Setelah kematian dari Yang Mulia klan Jin memang telah mengambil kendali atas aliansi Dosian. Itu juga mengapa aliansi Dosian pada akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang. Namun meskipun begitu Jin Taiwei pada saat ini masih dipenuhi dengan dominasi ketika berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka sudah sangat lama sekali tidak bertemu dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki perkataan yang begitu arogan. Begitu selesai berbicara Jin Taiwei segera berteriak ketika memerintahkan semua anggota dari aliansi Dosian untuk mematuhi perintah. Prestige Jin Taiwei pada saat ini seketika terbukti dengan banyak sosok yang berteriak secara serempak. Banyak sosok di aliansi Dosian pada saat ini mengikuti perintah karena mereka tidak tahu siapa Xiao Yan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, pemahaman mereka terhadap Yang Mulia hanyalah berdasarkan rumor. Setidaknya di mata semua orang Jin Taiwei adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat. Begitu teriakan pada saat ini menyebar beberapa Yang Mulia juga segera melangkah satu demi satu. Orang-orang di belakang mereka juga dipenuhi dengan semangat untuk terjun ke dalam pertempuran. Jin Taiwei sesungguhnya sengaja melakukan hal ini karena dirinya tahu bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk menghabisinya dan sepenuhnya mengambil kembali aliansi Dosian. Namun dengan banyaknya jenius dari aliansi Dosian yang berpartisipasi dalam pertempuran, Xiao Yan pasti tidak akan menghabisi mereka. Jin Taiwei pada akhirnya kembali memberi perintah agar semua pasukan pada saat ini mengusir orang-orang ini keluar dari aliansi Dosian. Beberapa Yang Mulia pada akhirnya segera memimpin pergerakan dengan sekelompok orang di belakang masing-masing. Mereka pada saat ini bergegas melesat meraung menuju ke arah Xiao Yan. Namun tidak semua dari 9 tingkatan surga yang pada saat ini mengambil tindakan. Jie dan Zongbu penguasa istana surgawi ke-9 pada saat ini tidak membawa para jenius mereka. Bailing dari surga ke-7 juga pada saat ini tidak bergerak. Selain daripada Yang Mulia ini ada juga beberapa ahli tingkat veteran dari aliansi Dosian yang tidak bergerak. Menyadari hal tersebut pembuluh darah Jin Taiwei pada saat ini segera muncul di dahinya. Sosoknya segera berteriak dengan marah ketika kembali memerintahkan agar semua orang bergegas. Jin Ce yang merupakan Yang Mulia surga pertama pada saat ini segera memimpin pasukan surgawi yang dilatih oleh klan Jin. Banyak sosok pada saat ini menyapu ke arah Xiao Yan dengan perkasa. Melihat Jin Ce yang bergegas ke arahnya, mata Xiao Yan pun seketika menjadi dingin. Xiao Yan pun segera melesat melangkah keluar. Kecepatan Xiao Yan ini tidak terlalu cepat tetapi hanya dalam waktu sekejap. Xiao Yan pada akhirnya bergegas ke arah Jin Ce dan sesaat kemudian benar-benar langsung berada di hadapan Jin Ce. Meskipun kekuatan Jin Ce telah berada di tahap bintang 7 tetapi di hadapan Xiao Yan dirinya benar-benar tidak bisa diperhitungkan. Xiao Yan pada saat ini mengelurkan kelima jarinya dan langsung meraih kepala Jin Ce. Sosok Jin Ce seketika merasakan kengerian dan ancaman kematian segera menyelimuti dirinya. Jin Ce pun segera berteriak meminta pemimpin aliansi untuk menyelamatkannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini dengan sinis berkata bahwa bahkan Jin Taiwei sendiri tidak akan bisa menyelamatkan dirinya hari ini. Begitu suara Xiao Yan terdengar, jari-jari Xiao Yan pun terkepal dan kepala Jin Ce seketika meledak.
Selanjutnya dengan jentikan jari Xiao Yan seberkas api segera jatuh ke dalam tubuh Jin Ce. Api seketika membumbung dan dalam sekejap mata tubuh Jin Ce terbakar menjadi abu. Jin Ce yang merupakan yang mulia surga pertama benar-benar langsung dihabisi oleh Xiao Yan dan kematiannya begitu bersih serta rapi. Dirinya benar-benar tampak terlihat sangat rapuh sehingga bahkan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Keberadaan seperti ini tidak lagi menimbulkan ancaman apapun bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan Xiao Yan ingin membuktikannya secara langsung. Adapun mengenai banyak sosok yang berkerumun di sekitar, mata Xiao Yan pada saat ini seketika berputar ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng. Cahaya putih seketika memancar dan semua orang yang menatap ke arah cahaya yang menyilaukan benar-benar terjatuh dalam kegelapan. Semua orang yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan terhenti seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa dan tubuh masing-masing. Orang-orang yang berada di belakang yang tidak terburu-buru maju semuanya pada saat ini menghirup udara dingin. Mereka diam-diam berpikir bahwa sepertinya yang mulia surga mereka masing-masing telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak bergegas maju. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera kembali memusatkan perhatiannya pada Jin Taiwei. Faktanya dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Jin Taiwei sudah tidak akan bisa lagi menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata kepada Jin Taiwei mengapa dirinya perlu menggunakan metode seperti ini. Sebaiknya Jin Taiwei pada saat ini keluar untuk bertarung dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya sedang menunda waktu. Xiao Yan ingin melihat apakah memang ada mansion surgawi atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei. Sementara itu karena provokasi Xiao Yan pada saat ini semua orang di aliansi Dou Xian benar-benar terkunci pada Jin Taiwei dan Xiao Yan. Jin Taiwei pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan dirinya benar-benar merasa tidak nyaman. Jin Taiwei tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan sama sekali dan Jin Taiwei merasa bahwa dirinya akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi setelah Xiao Yan mengalahkan Jin Ce, Jin Taiwei yakin bahwa Xiao Yan telah berada di tingkat keabadian kaisar. Jin Taiwei pun ragu-ragu dan dirinya pada saat ini masih tidak berani menerima tantangan Xiao Yan. Tetapi meskipun Jin Taiwei pada saat ini tidak menerimanya, Xiao Yan pasti akan membuat Jin Taiwei menerimanya dengan paksa. Di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil langkah sebelum akhirnya Xiao Yan segera tiba di hadapan Jin Taiwei dalam sekejap. Niat membunuh segera meloncak di mata Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat pedang berat misterius dan segera menghantamkannya ke arah Jin Taiwei. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini Jin Taiwei semakin yakin bahwa kekuatan Xiao Yan pasti telah menerobos tingkat keabadian. Jin Taiwei pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Gelombang yang memancar dari tubuh Xiao Yan pada saat ini membuat Jin Taiwei seketika melesat mundur. Jin Taiwei juga menjentikan jarinya ketika mengeluarkan teknik mistik emas jalan ketuhanan. Kekuatan keabadian melonjak dan cahaya keemasan di sekitarnya berubah menjadi duri tajam yang tidak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian duri-duri tajam ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan yang bergegas. Xiao Yan pada saat ini memegang pedang berat misterius dan ketika menghadapi duri emas yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan tidak menghindar dan membiarkan cahaya keemasan terjatuh ke tubuhnya. Energi dan darah yang kuat meledak ditemani dengan guntur hitam dari guntur surgawi penghancur kehampaan. Kekuatan yang kuat pada saat ini beredar di seluruh tubuh Xiao Yan begitu duri tajam menghantam tubuh Xiao Yan. Tidak ada luka sedikit pun dari tubuh Xiao Yan akibat serangan dari Jin Taiwei. Ekspresi Jin Taiwei pun seketika berubah dan sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sesaat berikutnya pedang berat misterius milik Xiao Yan segera menghantam ke arah Jin Taiwei. Segera perisai emas muncul di tangan Jin Taiwei untuk memblokir serangan Xiao Yan.
Dalam waktu singkat ledakan pun seketika terjadi dengan pedang berat besar yang langsung bertabrakan dengan perisai emas. Percikan api berterbangan ke segala arah dan perisai emas di tangan Jin Taiwei langsung dihancurkan oleh kekuatan Xiao Yan. Kekuatan yang tersisa dari pedang berat misterius juga pada saat ini langsung menghantam dada Jin Taiwei. Jin Taiwei seketika terhuyung. Pedang raksasa yang terbungkus api menyebabkan pakaian Jin Taiwei pada saat ini terbakar. Tubuhnya juga terlempar sejauh ratusan meter sebelum akhirnya Jin Taiwei berhasil menstabilkan sosoknya. Xiao Yan pada saat ini segera bergumam sepertinya Jin Taiwei tidak membuat kemajuan sama sekali dalam waktu 1000 tahun ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil memukul Jin Taiwei yang telah berada di langkah kedua keabadian. Xiao Yan pun menyipitkan matanya menatap ke arah Jin Taiwei dan niat membunuh pada saat ini semakin melonjak. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini tidak lagi berani gegabah ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Jin Taiwei segera menyentuh pergelangan tangannya dan cairan hitam segera langsung menempel di tubuh Jin Taiwei. Melihat hal ini Xiao Yan seketika bergumam bahwa ini adalah Void God Armor. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Taixu juga sudah terlibat di dalam hal ini. Jelas sekali terlihat bahwa invasi di kehampaan Laut Barat tampaknya hanyalah invasi Taixu di permukaan. Jika begitu permasalahannya pasti Taixu pada saat ini telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Taixu benar-benar mengandalkan Jin Taiwei yang merupakan pemimpin dari aliansi Dou-Xian. Setelah kekuatan seperti aliansi Dou-Xian bisa dikendalikan oleh Taixu, maka aliansi Dou-Xian akan berpindah pihak saat perang benar-benar dimulai. Xiao Yan pun menyipitkan matanya melihat Void God Armor yang muncul di tubuh Jin Taiwei yang memiliki 2 kristal merah di dadanya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya melihat hal ini. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Taixu benar-benar telah menyuap Jin Taiwei dengan Void God Armor tingkat rendah. Pemimpin aliansi Jin Taiwei benar-benar tidak pantas menjadi pemimpin aliansi Dou-Xian. Jika dirinya benar-benar menginginkan Void God Armor maka Xiao Yan bisa memberikannya. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan ribuan bola hitam melayang di udara. Begitu Jin Taiwei melihat pemandangan ini pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam. Ekspresi di wajahnya tidak lagi terkendali dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pemandangan yang Jin Taiwei tidak bisa mengerti. Dirinya awalnya berpikir bahwa Void God Armor yang diberikan kepadanya oleh Taixu sangatlah berharga. Tetapi nyatanya pada saat ini ada ribuan di hadapannya. Jin Taiwei pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Xiao Yan dengan mata gelap. Kesan pertama Jin Taiwei melihat hal ini sosoknya pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan juga telah bergabung dengan Taixu. Jin Taiwei pun segera berkata sepertinya Xiao Yan juga telah bergabung dengan Taixu. Karena mereka semua telah membuat pilihan yang sama mengapa semua ini harus terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera meledek dan berkata sebaiknya pemimpin aliansi jangan berbicara omong kosong. Xiao Yan berbeda dari Jin Taiwei yang merupakan pengkhianat sensi. Xiao Yan merampok Void God Armor ini dari Taixu dan semua ini berbeda dengan Void God Armor yang dimiliki oleh Jin Taiwei. Jin Taiwei tampak terlihat tidak percaya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan Xiao Yan segera menyingkirkan semua Void God Armor. Xiao Yan tidak peduli dengan ekspresi Jin Taiwei dan Xiao Yan pada saat ini kembali melonjakkan niat membunuh. Sementara itu di sisi lain dengan berkah dari Void Armor kepercayaan diri Jin Taiwei telah berlipat ganda. Kekuatannya juga sedikit meningkat dan dirinya merasa bahwa dirinya bisa melawan sosok Xiao Yan. Jin Taiwei pun segera berkata sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan berbohong. Dirinya juga ingin melihat seberapa jauh Xiao Yan bisa berkembang dalam waktu 1000 tahun belakangan. Begitu selesai berbicara cahaya keemasan pun seketika segera keluar dari tubuh Jin Taiwei.
Pada saat ini kekuatan keabadian yang agung segera menutupi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya Jin Taiwei mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat menyebar menyusut secara gila-gilaan. Kekuatan keabadian ini benar-benar memadat di kedua tangan Jin Taiwei. Selanjutnya seluruh tangannya benar-benar ditutupi dengan teks dan simbol berwarna emas. Jin Taiwei pun lanjut dengan kasar merobek kehampaan ke arah Xiao Yan berada. Dengan keras kehampaan pada saat ini bergetar dan kehampaan tempat di mana Xiao Yan berada seperti terkoyak. Kekuatan robekan yang kuat pada saat ini juga benar-benar menyelimuti Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan bertempur dengan Jin Taiwei untuk pertama kalinya, Xiao Yan telah merasakan teknik tersebut. Bahkan Xiao Yan hampir terjatuh ke dalamnya. Untungnya Xiao Yan mendapatkan berkah dari tubuh dewa asli dan Xiao Yan pada saat itu mampu melawan. Sekarang Xiao Yan pada akhirnya kembali bertemu dengan serangan Jin Taiwei. Xiao Yan pun segera bergabung dengan klon dewa asli bintang 5 untuk berhadapan dengan serangan Jin Taiwei. Xiao Yan pada saat ini berdiri dengan tenang dan kemampuan bertarung Jin Taiwei ini sepertinya benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan yang terkoyak seperti apa yang berada di benak Jin Taiwei pada saat ini tidak terrealisasi. Jin Taiwei pun memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Sosoknya kembali bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pembuluh darah di dahinya kembali muncul dan kekuatan keabadian kembali melonjak dari kristal merah. Jin Taiwei segera berteriak dengan keras ketika melakukan teknik yang sama. Jin Taiwei melakukan gerakan yang sama untuk merobek Xiao Yan dengan kehampaan. Namun tidak peduli seberapa keras Jin Taiwei berteriak dan berusaha, sosok Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergerak dan teknik Jin Taiwei sama sekali tidak berpengaruh. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan ingat Jin Taiwei pernah mengatakan bahwa Jin Taiwei ingin mengalahkan Xiao Yan dan mencari jiwa Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan akan mengembalikan kalimat ini kepada Jin Taiwei secara utuh. Biarkan dirinya mencari jiwa Jin Taiwei untuk melihat seberapa besar dirinya telah mengkhianati Sensi. Begitu selesai berbicara, sosok Xiao Yan pada akhirnya benar-benar telah berada tepat di hadapan Jin Taiwei. Saat Xiao Yan mendekat, ekspresi Jin Taiwei berubah drastis. Tubuhnya pada saat ini segera melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat hal tersebut, sayap dewa bela diri Xiao Yan pada saat ini segera mengembun dan sosok Xiao Yan segera muncul kembali di hadapan Jin Taiwei. Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya dan Xiao Yan segera mengepalkan jari-jarinya. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiao Yan pada saat ini langsung meninju Jin Taiwei yang melesat. Jin Taiwei sedang dalam keadaan kecepatan penuh dan dirinya benar-benar tidak bisa menghindari tinju Xiao Yan. Dirinya hanya bisa menatap ke arah tinju yang semakin membesar sebelum akhirnya tinju tersebut benar-benar mengenai dadanya. Suara teredam yang keras pada saat ini seketika terdengar dan seluruh tubuh Jin Taiwei terhenti. Kekuatan besar ini juga membuat Jin Taiwei membungkuk. Darah di tubuhnya melonjak dan dua kristal merah di Void God Armor di dadanya langsung meledak. Pukulan yang berasal dari kekuatan fisik Xiao Yan yang ditambah dengan kekuatan dari dewa asli bintang 5 benar-benar tidak akan bisa ditahan oleh Jin Taiwei. Seluruh kerangka tubuh Jin Taiwei pada saat ini benar-benar mengeluarkan suara berderak. Daging dan darah di tubuhnya pada saat ini melonjak di bawah kekuatan pukulan dahsyat Xiao Yan. Seteguk darah dan organ dalam yang hancur juga pada saat ini segera keluar dari mulut Jin Taiwei. Bahkan dengan bantuan dari Void God Armor yang melindungi tubuhnya, Jin Taiwei masih tidak bisa menahan serangan Xiao Yan. Bola mata Jin Taiwei melotot keluar dan sosoknya kembali berubah menjadi lesatan pelangi. Jin Taiwei pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata Jin Wuye juga di kejauhan memerah dan giginya pada saat ini seketika terkatup. Jin Wuye seketika menginjak kehampaan dan dengan keras melesat menuju ke arah Xiao Yan.
Satu set Void God Armor juga muncul di tubuhnya dan Jin Wuye pada saat ini segera melesatkan lesatan pedang yang agung. Kekuatan keabadian sepenuhnya dimasukkan ke dalam lesatan pedang Jin Wuye. Melihat apa yang dilakukan oleh Jin Wuye, Jin Taiwei pada saat ini segera berteriak agar Jin Wuye segera pergi karena mereka bukan tandingan Xiao Yan. Jin Taiwei kembali memuntahkan seteguk besar darah begitu dirinya berteriak dengan keras. Pukulan Xiao Yan benar-benar telah menghancurkan kepercayaan diri Jin Taiwei. Jin Taiwei pun pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya sesaat kemudian Jin Taiwei kembali berteriak. Jin Taiwei berkata sebaiknya Jin Wuye pada saat ini meminta tolong pada Raja Roh dari Mansion Surgawi. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini ada formasi misterius di lantai atas paviliun Dewa Surgawi Aliansi Dosian. Di bawah panggilan Jin Taiwei formasi seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini juga seketika langsung melesat ke langit. Gelombang yang kuat segera membuat kehampaan bergetar dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan tiba-tiba merasakan getaran di hatinya seolah-olah Xiao Yan memiliki hubungan yang aneh. Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya dan di dalam sorotan cahaya di kehampaan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Konsumsi menjalankan formasi ini juga sangat besar tetapi pada saat krisis ini Jin Taiwei tampaknya tidak peduli dengan hal lain. Jika Mansion Surgawi tidak datang maka ayah dan anak benar-benar akan dihancurkan oleh Xiao Yan. Begitu melihat sosok yang muncul dari cahaya mata dari Jin Taiwei pun seketika bersinar. Sosoknya segera menjauh dan dengan kekuatan keabadian luka dari Jin Taiwei segera pulih dengan cepat. Jin Taiwei pun segera berteriak ketika meminta tolong kepada Raja Roh Kui Jun untuk menyelamatkannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghancurkan lesatan pedang dari Jin Wuye dengan pukulan sederhana. Kekuatan energi pedang Jin Wuye langsung runtuh. Kekuatan yang tersisa juga terus berlanjut mengakibatkan Jin Wuye seketika membeku. Tinju menimpa Jin Wuye dan sosoknya pada saat ini terhuyung mundur sejauh 100 meter. Seteguk darah juga pada saat ini segera keluar dari mulut Jin Wuye dan sosok Xiao Yan juga masih belum berhenti. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Jin Wuye dan sayap Dewa Bela dari Xiao Yan seketika bergetar. Tubuh Xiao Yan melesat dan dengan cepat Xiao Yan sudah berada di hadapan dari Jin Wuye. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiao Yan. Jin Taiwei di kejauhan segera berteriak memintahkan Jin Wuye untuk mundur. Jin Wuye juga pada saat ini langsung diselimuti oleh krisis kematian yang kuat. Wajahnya berubah secara dramatis dan bentuk tubuhnya pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Namun kecepatan Xiao Yan tentu jauh lebih cepat daripada Jin Wuye. Mata Xiao Yan pada saat ini memancarkan aura dingin dan Xiao Yan dengan cepat menyusul Jin Wuye. Xiao Yan berteriak bahwa mereka berdua ayah dan anak pernah menghancurkan tim Xiao Yan yakni tim Fearless. Hari ini Xiao Yan ingin mereka merasakan sakitnya kehilangan orang yang mereka sayangi. Hutang darah benar-benar harus dibayar dengan darah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera menghantamkan pedang berat misterius yang terbungkus oleh api. Sementara itu Jin Wuye segera menggunakan semua metode pertahanan dan keterampilan bertarungnya. Dirinya juga melepaskan seluruh kekuatan keabadian miliknya. Bahkan Jin Wuye juga membakar jiwanya sendiri karena hanya dengan cara inilah dirinya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun tidak peduli metode apa yang pada saat ini dilakukan oleh Jin Wuye, pada akhirnya pedang Xiao Yan benar-benar menghantam tubuh Jin Wuye. Suara teredam yang sangat nyaring pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Seluruh tubuh Jin Wuye juga terhenti. Kekuatan kuat dari pedang berat misterius yang tidak tajam pada saat ini terjatuh ke perut Jin Wuye. Meskipun pedang ini tumpul tetapi pada akhirnya pedang ini mampu menebas Jin Wuye menjadi dua bagian. Tulang daging serta darah Jin Wuye pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiao Yan.
Bahkan dengan adanya bantuan dari Void God Armor, Xiao Yan pada saat ini masih bisa memotong Wu Ye menjadi dua. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jin Taiwei tiba-tiba menyusut dan matanya bergetar. Namun bahkan meskipun dirinya pada saat ini melelesat untuk membantu, hal tersebut justru akan mengakibatkan kematian baginya. Dirinya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini bukan sesuatu yang bisa dirinya tandingi. Jin Taiwei pada saat ini hanya bisa membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah Kui Jun. Jin Taiwei berlutut di kehampaan dan segera berteriak meminta tolong kepada Kui Jun. Jin Taiwei meminta Raja Roh Kui Jun untuk menyelamatkan anaknya. Mata Kui Jun pada saat ini langsung tertuju kepada Xiao Yan dan bersama dengan hal tersebut, ekspresi Kui Jun tiba-tiba berubah karena dirinya mengira Xiao Yan telah mati. Namun begitu melihat keberadaan Xiao Yan, sosoknya pada saat ini merasa merinding. Mereka semua sangat takut pada Xiao Yan karena Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan merupakan ancaman nyata bagi seluruh mansion surgawi. Kui Jun pada saat ini tidak mendengarkan Jin Taiwei karena sesungguhnya dirinya juga tidak peduli siapakah Jin Wu Ye. Dirinya pada saat ini sangat terkejut setelah melihat keberadaan Xiao Yan. Kui Jun tanpa sadar bergumam bahwa reinkarnasi Yang Mulia ternyata belum mati. Diam-diam Kui Jun memegang slip batu giok dan berniat untuk memberitahu mansion surgawi. Namun seperti yang diketahui oleh semua penonton dan para tetua bahwa Xiao Yan dapat merasakan setiap gerakan yang dilakukan oleh Kui Jun. Kekuatan Xiao Yan untuk merebut tubuh masih ada di dalam tubuh dari Kui Jun. Bahkan jika Xiao Yan pada saat ini mau, Xiao Yan sesungguhnya dapat merebut tubuh Kui Jun secara langsung. Kui Jun yang berencana untuk menghancurkan selip batu giok di tangannya pada saat ini hanya bisa terdiam. Kui Jun benar-benar tertegun dan dirinya benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatan di telapak tangannya. Bahkan Xiao Yan di kejauhan tidak mengalihkan pandangannya ke arah Kui Jun. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menghajar Jin Wu Ye yang telah terpotong menjadi dua bagian. Gumpalan api pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Aura kematian menjadi semakin kuat menyelimuti Jin Wu Ye. Ekspresi di wajah Jin Wu Ye benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dan dirinya hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya yakni Jin Taiwei. Jin Wu Ye meraung ketika meminta tolong agar ayahnya menyelamatkan Jin Wu Ye. Menanggapi hal tersebut, tubuh Jin Taiwei pada saat ini terlihat kaku dan sosoknya hanya bisa menunggu Kui Jun mengambil tindakan. Sementara itu di sisi lain ekspresi Kui Jun pada saat ini berubah dan sosoknya bergumam apa yang sesungguhnya terjadi. Mengapa tubuhnya pada saat ini tidak bisa terkendali? Keringat dingin pada saat ini terus-menerus mengucur di dahi Kui Jun. Melihat ekspresi Kui Jun yang tiba-tiba berubah, Jin Taiwei juga sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi. Namun yang dirinya tahu pada saat ini adalah bahwa Kui Jun sepertinya benar-benar tidak bisa membantunya. Jin Taiwei pada akhirnya segera berteriak dengan nada permohonan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata agar Xiao Yan pada saat ini membiarkan Jin Wu Ye pergi. Dirinya akan membiarkan Xiao Yan melakukan semuanya dan mendapatkan kembali aliansi Dosian. Keluarga Jin juga akan mundur dari aliansi Dosian mulai saat ini. Xiao Yan tampaknya menutup telinga dan Xiao In segera menjantikan jarinya. Api segera terbang langsung dari Jin Wu Ye. Nyala api berkobar dan Jin Wu Ye seketika menjerit nyaring. Jeritan menyedihkan Jin Wu Ye bergema di telinga Jin Taiwei ketika dirinya berteriak meminta ayahnya untuk menyelamatkannya. Rasa sakit yang menyayat hati pada saat ini membuat Jin Taiwei benar-benar merasa sangat marah. Dirinya benar-benar hanya bisa terdiam melihat putranya yang mati dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Melihat Jin Wu Ye yang diubah menjadi abu oleh Xiao Yan, tubuh dari Jin Taiwei ketika gemetar. Kesengsaraan dari Jin Wu Ye benar-benar membuat Jin Taiwei sedikit kehilangan akal. Dirinya pada saat ini bahkan berani berteriak dengan ada memerintah kepada Raja Roh Kui Jun. Sosoknya berteriak apakah sesungguhnya yang pada saat ini dilakukan oleh Kui Jun.
bukankah mansion surgawi berjanji kepada Jin Taiwei bahwa mereka akan membantu Jin Taiwei dalam segala hal? Mengapa bahkan pada saat ini dirinya sama sekali tidak mengambil tindakan? Kui Jun tidak menanggapi perkataan dari Jin Taiwei karena sosoknya pada saat ini terlihat cemas, seluruh tubuhnya benar-benar membeku di udara, dirinya bahkan benar-benar tidak bisa mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa membantu orang lain? Kui Jun benar-benar tidak tahu yang terjadi dan tubuhnya pada saat ini tidak bisa bergerak, dirinya hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan matanya pada saat ini sedikit menyipit, sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Jin Taiwei. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan khawatir sudah terlambat bagi keluarga Jin untuk mundur. Keberadaan aliansi Dou-Xian seharusnya menjadi keseimbangan sumber daya dunia. Jin Taiwei dapat melihat sendiri apa yang terjadi dengan aliansi Dou-Xian hari ini. Itu semua karena keluarga Jin dan dirinya harus bertanggung jawab. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera mengambil langkah untuk mendekati Jin Taiwei. Jin Taiwei pada saat ini tidak memutuskan untuk melarikan diri karena dirinya tahu tidak mungkin baginya untuk bisa melarikan diri. Jin Taiwei mengepalkan tinjunya dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Sosoknya masih menatap Kui Jun yang tidak bergerak dengan mata muram. Xiao Yan yang terus mendekati Jin Taiwei pada saat ini segera bertanya apakah dirinya masih mengharapkan mansion surgawi untuk menyelamatkannya. Jin Taiwei pada saat ini menggeretakkan gigi sebelum akhirnya meraung meminta Kui Jun untuk segera mengambil tindakan. Jin Taiwei benar-benar bisa merasakan rasa penindasan yang sangat kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Sementara itu Kui Jun benar-benar tidak tahan dengan rengekan yang keluar dari mulut Jin Taiwei. Sosoknya segera berteriak bahwa Jin Taiwei benar-benar makhluk yang sangat berisik. Kui Jun pada saat ini berusaha sekeras mungkin untuk bisa menggerakkan tubuhnya tetapi dirinya benar-benar tidak bisa melakukannya. Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini menatap ke arah bahtera besar yang tergantung di langit. Orang lain mungkin tidak mengenalinya tetapi Kui Jun menyadari bahwa ini adalah bahtera rumah hantu yang berasal dari dunia bawah. Ini adalah satu-satunya bahtera kuat yang berasal dari dunia bawah yang dikenali oleh Kui Jun. Kui Jun pun seketika semakin gemetar dan sosoknya pada saat ini semakin berkeringat dengan deras. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini menggertakkan gigi dan ekspresinya seketika berubah. Slip batu giok yang sebelumnya dikeluarkan pada saat ini kembali muncul di tangannya. Dirinya segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian seolah-olah dirinya masih meminta bantuan. Jin Taiwei pun lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini hanya bisa meminta tolong kepada Dewa Taiksu. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini sebuah formasi yang sangat kuat seketika terbentuk di udara. Jelas sekali bahwa Taiksu benar-benar telah meninggalkan formasi di aliansi Dou-Xian. Langit di atas paviliun aliansi Dou-Xian pada saat ini bergejolak bersamaan dengan slip batu giok yang dihancurkan. Sebuah formasi misterius muncul dan terkondensasi seketika di langit. Sebelum Xiao Yan meminta Gou Yan keluar, sosok Gou Yan pada saat ini juga seketika keluar dengan inisiatifnya sendiri. Gou Yan menatap ke arah formasi dan bergumam bahwa formasi ini bukan formasi serangan. Fluktuasi yang memancar darinya mungkin adalah formasi teleportasi. Xiao Yan pada saat menyipitkan matanya begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan. Xiao Yan melihat bagian tengah formasi yang tampak terlihat retak seperti cermin. Selanjutnya formasi ini membentuk pusaran dan lubang hitam pekat seketika muncul. Energi agung yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini dapat dirasakan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian bayangan hitam besar muncul dari lubang hitam dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan Xiao Yan segera mulai kembali mengambil tindakan. Xiao Yan tidak ingin menunda untuk menghabisi Jin Taiwei.
Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini melesat mundur berniat untuk menghindari Xiao Yan. Jin Taiwei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekati sosok-sosok dari Taiksu yang muncul. Melihat tindakan dari Jin Taiwei, Xiao Yan segera mengepakkan sayap bela diri dan Xiao Yan segera menyusul Jin Taiwei. Merasakan ancaman kematian menyelimuti dirinya sepenuhnya, Jin Taiwei segera berteriak meminta Taiksu untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya mengenakan Void God Armor bergegas keluar dari lubang hitam. Xiao Yan mengabaikan sosok-sosok ini dan Xiao Yan pada saat ini segera menghajar Jin Taiwei. Sementara itu di sisi lain melihat banyak sosok Taiksu yang muncul, raungan Jiye tiba-tiba keluar. Jiye berteriak meminta para anggota dari kelompok bunga atau Bian Hua segera mendengarkan perintah dan melindungi Yang Mulia. Raungan Jiye yang tiba-tiba ini mengejutkan semua anggota aliansi Dosian yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan orang yang belum pernah mendengar tentang kelompok bunga pada saat ini semuanya berteriak. Sesaat kemudian banyak sosok yang pada akhirnya segera muncul di aliansi Dosian. Melihat banyak orang kuat dari aliansi Dosian yang melesat, beberapa orang yang bukan anggota Bian Hua segera mengikuti pergerakan mereka satu demi satu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sebagian besar dari mereka lebih percaya kepada Yang Mulia tingkat surga mereka masing-masing jika dibandingkan dengan pemimpin aliansi. Melihat apa yang pada saat ini terjadi, Jin Taiwei yang melesat mundur juga benar-benar terkejut. Meskipun dirinya adalah pemimpin dari aliansi Dosian, dirinya benar-benar tidak tahu bahwa ada kekuatan lain di dalam aliansi Dosian. Jin Taiwei juga semakin tidak percaya melihat banyak keberadaan veteran dari aliansi Dosian. Simbol dari anggota kelompok bunga di belakang tubuh mereka pada saat ini segera memancarkan perasaan membara. Tampaknya setelah menyaksikan Jin Che dan Jin Wuye dihancurkan dengan mata kepala mereka sendiri, para anggota senior yang pada saat sebelumnya tidak meyakini Xiao Yan benar-benar telah berubah pikiran. Mereka pada saat ini memutuskan untuk berdiri di belakang Xiao Yan menghadapi musuh yang datang menyerang. Namun dengan ada banyaknya sosok Taiksu yang menggunakan Void God Armor dan memiliki kekuatan keabadian, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung secara langsung. Meskipun momentum dari kelompok bunga ini telah meningkat, bagaimana mungkin aliansi Dosian bisa menjadi lawan para prajurit Taiksu dengan Void God Armor? Dengan kekuatan keabadian ini bahkan tidak banyak orang yang pada saat ini akhirnya bisa berhadapan dengan para prajurit Taiksu. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada saat ini memukul dengan keras dada dari Jin Taiwei. Pada saat sebelumnya Jin Taiwei benar-benar tertegun setelah dirinya dikendalikan oleh jantung api putih dari mata Xiao Yan. Bai Yan benar-benar membuat Jin Taiwei tidak bisa bergerak dan bahkan dirinya tidak bisa merasakan rasa sakit akibat benturan pedang berat milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus memukuli Jin Taiwei dengan keras dan seluruh dadanya pada saat ini hancur. Nyala api juga pada saat ini membumbung di tubuh Jin Taiwei. Dirinya tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki peluang untuk bangkit. 3 nyala api pada saat ini benar-benar digunakan oleh Xiao Yan untuk menghancurkan tubuh dari Jin Taiwei. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lesatan cahaya dingin juga segera meraung dari sisi yang jauh. Kekuatan penekanan yang kuat pada saat ini langsung menyelimuti Xiao Yan. Merasakan tekanan ini Xiao Yan pun seketika bergumam bahwa ini adalah tekanan kekuatan gravitasi dari kehampaan. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berada di bawah tekanan, tetapi Xiao Yan masih menjentikan jarinya. Api masih terus menembak ke arah Jin Taiwei dan tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan benar-benar ditelan oleh 3 warna api yang berbeda. Meskipun Jin Taiwei merupakan seorang keabadian kaisar, tetapi dirinya tidak akan dapat menahan kekuatan dari jantung api. Jin Taiwei pun mengeluarkan jeritan yang sangat nyaring di tengah-tengah pemurnian oleh Xiao Yan. Perlahan-lahan raungan Jin Taiwei pada saat ini mengecil sebelum akhirnya menghilang di kehampaan.
tubuh Jin Taiwei pada saat ini benar-benar telah dirubah langsung menjadi abu oleh Xiao Yan. Hanya tersisa secercah jiwa yang pada saat ini melesat langsung menuju ke arah sosok-sosok dari Taiksu. Namun begitu jiwa ini berada beberapa meter dari sosok-sosok Taiksu, kekuatan hisap yang kuat pada saat ini segera keluar dan menarik mundur Jin Taiwei. Jiwa Jin Taiwei pada saat ini langsung dimasukkan oleh Xiao Yan ke dalam bendera penekan jiwa. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dengan menyimpan jiwa Jin Taiwei sepertinya Xiao Yan akan bisa mendapatkan informasi berharga lainnya. Xiao Yan pun menghela nafas karena pada akhirnya dendam dari tim Fearless benar-benar telah dituntaskan sampai ke akar-akarnya.